Perkenalkan, nama saya Edi Yogi Azhari dari kelas 5A5. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pasar modal. Pasar modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Beberapa produk keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal Indonesia antara lain saham, surat atau obligasi, reksadana, exchange trade funds atau ETF, derivatif. Sejarah pasar modal di Indonesia. Yang pertama, di masa kolonial. Meskipun secara resmi pasar modal di Indonesia telah didirikan pada tahun 1912, tapi sebenarnya transaksi perdagangan efek pada tahun 1878 diketahui bahwa sebuah perusahaan yang memperdagangkan komoditas dan sekuritas yang pertama di Indonesia akhirnya berdiri, yaitu perusahaan Dunlop dan Koff yang rupanya menjadi permulaan dari PT Perdanas. Pada 14 Desember 1912, akhirnya pemerintah kolonial Belanda merintis pasar modal Amsterdamse Effectenbeurs atau Bursa Efek Amsterdam menjadi pasar modal tertua keempat yang ada di Asia. Yang kedua, Perang Dunia I dan II. Perang Dunia I pada 1914 sampai 1918 memaksa bursa efek di Batavia tutup sementara. Hal itu menginisiasi dibentuknya anggota bursa yang ada di Surabaya pada 11 Januari 1925 dan di Semarang pada 1 Agustus 1925. Perang Dunia II yang dimulai pada tahun 1939 menyebabkan ditutupnya bursa efek yang ada di Semarang dan Surabaya. Kondisi pasar modal di Indonesia saat itu semakin terpuruk karena terdampak nasionalisasi perusahaan asing serta sengketa Irian Barat. Yang ketiga, masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, perekonomian tanah air mulai membaik. Pada saat itu juga dikeluarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 mengenai pendirian pasar modal, pembentukan Badan Pembina Pasar Modal, dan Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. Presiden Soeharto juga kembali meresmikan bursa efek di tahun 1977. Peningkatan pengaktifan pasar modal tersebut juga ditandai dengan PT Semen Cibinong yang mulai go publik sebagai emiten pertama. Selama sekitar 10 tahun perdagangan bursa di bursa efek tercatat sangat lesu. Kemudian hadir kebijakan paket Desember 1987 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan membuka jalan investor asing menanam modal di Indonesia. Sejak saat itu, pertumbuhan pasar modal di Indonesia semakin meningkat dengan beberapa kebijakan yang dibuat. Misalnya saja kemudahan perusahaan untuk go public dan kebijakan lain yang memiliki sisi positif pada pertumbuhan pasar modal. Sampai saat ini pasar modal masih memerankan posisi penting untuk perekonomian Indonesia. Sekian presentasi tentang pasar modal. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aldi Jama Hansen. Saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sekian dan terima kasih.